tidak diragukan lagi bahwasanya seluruh dakwah para anbiya adalah menyuruh kepada tauhid dan menjauhkan manusia dari segala bentuk kesyirikan, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang setiap rasul tersebut menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Oleh karenanya para rasul seluruhnya menyeru agar yang disembah hanyalah Allah semata. Sebaliknya dakwah yang selalu diserukan oleh syaitan dan iblis, ya, adalah agar orang-orang terjerumus dalam kesyirikan, ya. Dan inilah prioritas utama iblis, bagaimana agar manusia bisa menjadi pengikutnya dalam neraka jahanam, sehingga iblis berusaha menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dengan berbagai macam model-modelnya, ya. Jika seorang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar dan bersih dari segala kesyirikan, meninggal dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan, maka dia akan mendapatkan banyak keberuntungan, ya. Di antaranya dosa-dosanya akan diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan bawa dosa sepenuh bumi ini, ya, dosa sangat banyak, bukan hanya sebanyak buih di lautan, bukan hanya seberat gunung-gunung yang ada di bumi, tetapi bahkan sebesar bumi ini. Dosa yang begitu banyak yang kau pikul. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a, kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, ya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan ampunan bagimu sebesar itu pula, ya. Oleh karenanya ini dikuatkan, hadis qudsi ini dikuatkan dengan kisah Sahibul Bitaqah, ya, yang dalam hadis disebutkan yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah fa yunshar lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah salah seorang dari umatku di depan khalayak pada hari kiamat kelak. Kemudian dibentangkan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan amal dibuka sejauh mata memandang, isinya dosa-dosa, ya. Kemudian Allah bertanya kepada dia, hal zalamaka katabatil hafizun, apakah malaikatku salah dalam mencatat dosa-dosamu, mereka berbuat zalim kepadamu? Kata dia, la ya Rabbi, tidak ya Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalaka indana hasanah, sungguhnya kau punya kebaikan di sisi kami. Fayukhraju lahu, maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Ya, kemudian dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat. Ya Rabbi, apa pengaruhnya satu kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan amal yang begitu banyak berisi dosa-dosa? Kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian ketika ditimbang ternyata la ilaha illallah lebih berat, dan ternyata dosa-dosa tersebut gugur dengan la ilaha illallah. Oleh karena setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah, tetapi kualitasnya yang berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Semakin seorang bersih daripada segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk ketergantungan kepada makhluk, dia memurnikan ketergantungannya hanya kepada Allah. Dia memperhatikan segala gerak-geriknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia memandang kecuali karena Allah, tidaklah dia berucap kecuali karena Allah, tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semakin kuat kualitas la ilaha illallah yang dia miliki. Dan kawan-kawan sekalian, saya ingatkan bahwasanya kita harus berhati-hati dengan namanya segala bentuk kesyirikan, tetapi juga peringatan berikutnya, tidak serta-merta juga kita mudah-mudah mengatakan ini syirik, ya. Tanyalah kepada ahli ilmu, tanyalah kepada ustaz, ya. Kalau kita khawatir, kita tinggalkan. Adapun menyatakan ini syirik, ini bukan, maka ini perlu ditanyakan kepada ustaz, ya. Tidak sembarang kita memvonis perbuatan dikatakan syirik. Karena ada dosa-dosa atau bid'ah-bid'ah, dia mungkin dosa, dia mungkin bid'ah, tapi tidak sampai pada derajat kesyirikan. Karena syirik ini lafal yang mengerikan. Tapi intinya kita harus hati-hati. Segala hal yang meragukan sebaiknya kita tinggalkan.